Ya Habibi ya Muhammad. Ustadz, baru ini ada seorang tokoh yang mengatakan, katanya dia selalu berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Karena menurut dia, Tuhannya bukan orang Arab katanya Ustadz. Apakah pernyataan ini benar? Sedang dia juga kalau tidak salah menyebut bahwa Tuhan bukan orang Arab. Orang itu kan manusia katanya Ustadz. Ini gimana Ustadz? Sebelum saya menjawab pertanyaan, jangan kita ini disibukkan hal-hal yang tidak berarti. Jangan kita mengedepankan nafsu, suudzon kepada siapapun dengan dasar cemburu agama. Sering kita lihat dari saudara kita yang menunjukkan kecemburuan agama, membela agama Allah. Itu bagus, itu mulia dan itu harus. Tapi ma'al aql wal lutuf wal hikmah. Perlu kita gunakan akal, kita gunakan lemah lembut, kita gunakan hikmah. Jangan kita pakai nafsu dalam membela agama. Nah, kadang-kadang kita ini udah capek ya dengar hal-hal yang semacam ini dipermasalahkan, diviralkan. Kemudian ada orang-orang yang berkepentingan mengundang dua belah pihak, yang mendukung dan yang kontra, disuruh berkelahi di depan umat, dimasukkan TV. Ini semuanya cara yang kurang tepat menurut saya. Kecemburuan boleh dan harus, tapi dengan cara yang baik. Salah satu contoh, saudara kita, salah satu jenderal saya dengar, dia sholat, alhamdulillah, jenderal kita sholat. Jenderal kita berdoa kepada Allah, artinya mu'min, alhamdulillah. Tentang pernyataan dia, saya kalau doa bahasa Indonesia diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala memahami semua bahasa. Kalau di luar sholat tidak ada pembahasan. Mutlak semua ulama menyatakan boleh doa dengan bahasa apapun di luar sholat. Jika di dalam sholat itu baru ada pembahasan ulama. Ketika kita sujud sunnah banyak doa, apakah boleh doa dengan selain bahasa Arab di sholat? Maka dikatakan, ada yang mengatakan boleh dengan catatan terjemahan dari hadis Nabi yang sudah ada. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah diterjemahkan bahasa Indonesia, ya Allah jadikan hidup duniaku baik, akhiratku baik, selamatkan dari neraka. Boleh bahasa Indonesia walaupun di dalam sholat, karena itu terjemahan dari nas, dari Al-Quran, atau dari doa yang ada di Al-Quran, atau doa yang ada di hadis. Sebagian ulama seperti itu. Dan ada sebagian mengatakan harus bahasa Arab di dalam sholat, tapi yang dibahaskan di luar sholat. Maka boleh mutlak, gak ada pembahasan. Tentang pernyataan Tuhan bukan orang Arab, kalau dia seorang muslim yang sholat, maka pastilah dia meyakini bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Itu udah jelas. Terus pernyataan dia bukan orang, ini kan orang kan manusia. Loh, jangan kita perbesar masalah ini. Gitu. Mungkin dia salah ngomong. Mungkin dia maksudnya dia itu Tuhan bukan orang Arab itu artinya Tuhan itu tidak hanya paham bahasa Arab. Karena dia bukan ustadz, dia jenderal. Dia bukan ulama, dia jenderal. Gitu loh. Pembahasan yang dia pelajari mungkin urusan-urusan yang ada pada
ilmu dia atau sekolahnya dia, bukan urusan agama. Artinya saya yakin maksudnya dia bukan menyatakan Tuhan itu manusia. Itu saya yakin. Karena dia sholat. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita besarkan gitu lah. Jangan kita besar-besarkan kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak sama dengan keyakinannya. Saya dengar itu dan saya faham betul apa yang dia maksud, walaupun kita nggak tahu hati seseorang. Tapi cara dia mengucapkan, kita paham bahwa bukan maksudnya menyamakan Tuhan dengan manusia. Itu bukan orang mukmin. Kalau yang bicara orang kafir, oke lah. Tapi kalau bicara seorang mukmin dan kita dengar pernyataannya dia sholat, kita dengar pernyataannya dia berdoa kepada Allah. Loh kenapa? Kita harus paksakan kalimat Tuhan itu kan bukan orang Arab. Ini yang kita besar-besarkan. Lah. Janganlah, gitulah. Jangan kita mempermasalahkan sesuatu yang sebetulnya tidak pantas untuk dipermasalahkan. Kalau memang perlu nasihat, ya nasihat dengan baik. Ya akhi, wahai saudaraku, apalagi dia orang terhormat, harus kita posisikan dengan terhormat gitu loh. Jangan kita samaratakan dalam memberi nasihat, memberi masukan kepada orang. Lah, syariat tidak menyuruh itu. Kita nasihat kepada santri kita, nasihat kepada anak kita yang salah, tidak sama dengan kita nasihat kepada teman kita caranya. Apalagi nasihat kepada orang yang lebih tua dengan kita, caranya beda lagi. Apalagi nasihat kepada tokoh, caranya beda lagi. Nasihatnya nasihat, ad-dinu nasihat, agamanya nasihat. Tapi cara posisikan orang pada tempatnya masing-masing. Bagaimana Nabi SAW menyuruh kita, anzilun nas manazilahum. Posisikan seseorang pada posisi masing-masing. Enggak bisa kita samakan orang tua kita dengan anak kita, cara menasihatinya sama. Enggak bisa. Anak kita mungkin bisa agak tegas, suara nada agak tinggi. Orang tua kita enggak bisa seperti itu. Harus lebih halus, harus menggunakan hikmah, cara yang indah. Dan orang seperti beliau, tokoh yang ditokohkan, ya harus dihormati. Kalau memang salah, dia manusia. Siapa sih yang enggak salah manusia ini? Kalau memang perlu nasihat, nasihat yang indah. Ya fulan, kalimat Tuhan bukan orang Arab itu kurang pas. Karena Tuhan itu Khalik, orang itu manusia. Mungkin Anda kelepetrosan ngomong, ya, enak kan? Ya, kalau dihujat, ini bisa murtad, ini haram, ini harus dituntut, ini pelecehan, penista agama, apa gitu loh. Kenapa kok kita besar-besarkan seakan-akan kita cari musuh, seakan-akan kita ini seneng kalau ada yang salah. Dari inilah akhirnya banyak timbul masalah-masalah baru. Mungkin salah satu penyebab naudzubillah ya keluarnya dari agama salah satu tokoh kita yang beberapa bulan yang lalu dari muslim pindah ke agama murtad, karena mungkin salah satu penyebabnya karena banyak dihujat, karena dia dianggap menista agama dan dihujat sana sini, kemudian imannya lemah, dia keluar dari agama Islam sekalian gara-gara kita. Kenapa enggak kita kalau perlu nasihat, kita datangi dengan lemah lembut. Dia saudara kita. Kita datangi lemah lembut. Kita beritahu yang baik. Insya Allah mau. Sekarang yang ada ini
menghujat seakan-akan ada kesempatan dan hal yang apa ya, yang nyaman, yang nikmat ada menghujat, apalagi yang dihujat itu tokoh. Makanya itu mungkin ini masukan ya kepada tokoh-tokoh kita. Anda menghadapi saudara-saudara kita yang kritis ya. Sebagian mereka sangat disayangkan kurang hikmah dalam menyikapi suatu hal. Maka tolonglah berhati-hati dalam bicara agama. Kalau Anda bukan orang agamis, jangan bicara agama. Supaya enggak timbul masalah. Karena Anda ada di sekitar orang-orang yang kritis. Dan ada provokator-provokator yang ingin muslim ini setiap saat ada masalah. Dan nasihat saya kepada para dai, para asatid, para tokoh, hendaknya kita menggunakan hikmah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah." Ajak orang-orang itu ke jalan Allah. Kalau dia salah, benarkan. Dengan cara apa? Hikmah. Kadang-kadang cara hikmah itu kita tidak tunjukkan salahnya. Supaya orang itu nafsunya itu tidak marah. Orang itu tidak mau disalahkan walaupun dia salah. Itu semua orang. Rata-rata semua orang seperti itu. Nafsunya tidak mau disalahkan walaupun dia tahu dia salah. Dia akan membela diri. Maka Allah menyuruh kita dengan hikmah. Sehingga dia tanpa disadari, dia dinasihati. Itu yang lebih indah, yang seperti yang dilakukan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika melihat seseorang yang sudah tua tapi wuduknya salah. Apa langkah dua cucu Nabi yang mulia ini? Tidak ditegur, tapi dia disuruh menjadi hakim. Menilai wuduknya Hasan dan Husain mana yang lebih baik. Otomatis karena dia hakim, dia melihat dengan serius wuduknya Hasan. Dia melihat dengan serius wuduknya Husain. Kemudian dia baru sadar, oh wuduk begitu indah. Berarti ini nasihat. Dia melihat wuduk saya yang kacau. Subhanallah, ada hikmah. Coba Hasan Husain langsung menegur dia. Mungkin si orang tua ini enggak mau dengarkan. Anak kecil nasihati orang tua. Bagaimana hikmah digunakan sebagai nasihat? Ini perlu kita lakukan ya ikhwan. Sehingga kita mensikapi kesalahan saudara-saudara kita. Kita kedepankan hikmah. Kita perlu lihat ini kesalahan disengaja atau tidak disengaja. Pertama, kalau tidak disengaja selesai. Kalau itu kesalahan yang disengaja, kita lihat. Kenapa kok disengaja? Apa karena faktor dia enggak faham, itu salah? Atau dia fahamnya salah, gagal faham? Yang salah dia yakini benar. Nah, kalau disengaja karena dia enggak tahu, maka kita perlu kasih tahu yang baik. Bukan kita caci, kita datangi. Kalau dia gagal faham, ya kita berusaha sebisa mungkin memahamkan, meluruskan pemahamannya. Kalau itu bisa. Kalau enggak bisa ya biarkan. Udah doakan kepada Allah. Selesai. Tugas kita hanya memberi hal yang baik. Bukan memaksa. Insya Allah dengan cara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul, dakwah kita akan semakin indah. Amin. Ya. Sehingga tidak timbul masalah lagi. Udah tolong, kita udah capek dibenturkan satu dengan yang lain. Akhirnya orang-orang yang berkepentingan memanfaatkan hal ini. Berapa kali sudah hal semacam ini dihujat dengan tidak hormat. Akhirnya muncullah orang-orang yang membela. Dan mereka tokoh juga. Akhirnya muncullah orang-orang yang menghujat bertambah. Sehingga yang berselisih bukan orang yang dipermasalahkan, tapi dua tokoh ini, pembela dan penghujat yang bertengkar. Dua-duanya kiai, dua-duanya ulama, menjadi tontonan umat yang sangat tidak layak. Karena itu mudah-mudahan saudara-saudara kita
tokoh-tokoh kita yang sangat kita hormati dan kita cintai, tolong. Anda kalau bukan ahli dalam suatu bidang agama, jangan bicara agama. Agama ada orangnya yang berbicara, para ulama, para asatid. Biarkan mereka yang bicara agama. Dan tolonglah para dai, para asatid, para ulama. Hendaknya kita mensikapi kesalahan saudara kita dengan hikmah. Sehingga kesalahan tidak memunculkan kesalahan baru yang lebih berat. Mudah-mudahan Allah satukan ulama kita, Allah satukan aparat kita, Allah satukan habaib kita. Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.